Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Stefani Duyanggraini, dengan kedua rekan saya ada Aurelia Benita dan Ruth Fania Kusumo. Kami akan presentasikan tentang perencanaan pelatihan SDM di Desa Wisata Wonorejo. Baik. Saya akan menjelaskan tentang kondisi umum yang ada di Desa Wisata Wonorejo. Desa Wisata Wonorejo merupakan desa wisata budaya dan kria, karena budaya di Desa Wisata Wonorejo itu sendiri memiliki warisan dari nenek moyang dan para leluhur yang masih sangat kental, serta memiliki banyak industri rumah tangga yang membuat berbagai macam kerajinan, mulai dari pernik hingga patung-patung. Desa wisata Wonorejo secara geografis adalah salah satu desa yang sangat subur dan hijau dengan bentangan sawah yang berada di kawasan Candi Borobudur. Potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Wonorejo yakni yang pertama ada potensi wisata unggulan yaitu pariwisata, wisata andong, wisata pantel, dan kesenian tradisional. Selanjutnya yang kedua ada kuliner atau ragam makanan khas Desa Wisata Wonorejo. Yang ketiga ada kria, produk kerajinan atau kerajinan inti rakyat. Selanjutnya ada homestay dan event, yaitu gelar budaya Wonorejo dan pentas kesenian rakyat. Next. Permasalahan terkait SDM, yaitu yang pertama masyarakat yang individualisme dengan perusahaan masing-masing, yang kedua pola pikir masyarakat yang masih belum berkembang dan terbentuk, yang ketiga terdapat mafia pariwisata yaitu mengambil untuk kepentingan pribadi sehingga timbul sifat egosentris masyarakat, yang keempat minimnya penggunaan bahasa asing, yang kelima kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk dapat berpartisipasi dan terlibat, yang keenam itu masyarakat yang kurang terampil dan kreatif, yang ketujuh masyarakat yang belum memiliki mental yang kuat dan terbentuk, dan yang terakhir yang kedelapan masyarakat dengan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan SDM. Yang pertama adanya keterlibatan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan bersosialisasi antar sesama masyarakat. Yang kedua meningkatkan pola pikir, mental dan attitude masyarakat. Yang ketiga adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya manajemen SDM dan pengelolaan destinasi wisata agar dapat mengurangi sifat-sifat egosentris dari masyarakat dan membuat masyarakat ikut berpartisipasi serta membantu masyarakat agar berpikir lebih terampil dan kreatif. Yang keempat, memberikan pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris kepada para pemandu wisata. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan seperti terjun ke lapangan untuk membentuk mental yang kuat serta memperluas pengetahuan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, kami membuat 4 topik dan jenis pelatihan berdasarkan identifikasi kebutuhan. Yang pertama, yaitu membahas tentang leadership and human resource management, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia dengan menerapkan jenis pelatihan leadership, fundamental, and great influencer. Merupakan jenis program pelatihan untuk bisa fokus pada tujuan, bijak dalam bersikap, melatih cara untuk mengembangkan tim menjadi yang lebih baik dan mengubah untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, yang dapat mempengaruhi juga memotivasi anggota timnya untuk berkembang, sehingga dapat memanajemen sumber daya manusia. Pelatihan ini dilakukan dengan metode seminar dan mentoring. Untuk topik yang kedua, yaitu membahas tentang effective team building, identifikasi masalah, critical thinking, and decision making. Dengan menerapkan jenis pelatihan team building and problem solving, merupakan jenis pelatihan yang bekerja secara berkelompok, dilatih untuk dapat membangun bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang terjadi, demi tercapainya tujuan bersama dalam tercapainya tujuan dalam sebuah tim. Pelatihan ini dilakukan dengan metode outbound dan talk show. Dan topik pelatihan yang ketiga yaitu membahas tentang service excellence for customer satisfaction dengan menerapkan jenis pelatihan pemandu wisata berbasis bahasa Inggris, yaitu merupakan program pelatihan language training untuk meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan nilai tambahan pada peserta pelatihan ini. Dilakukan juga dengan metode mentoring dan diskusi. Dan tahapan topik pelatihan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu membahas tentang entrepreneurship, budgeting, design, creativity, innovation, and
and Promotion. Dengan menerapkan jenis pelatihan pemasaran dan promosi produk wisata berbasis teknologi, yaitu merupakan program pelatihan untuk memasarkan suatu produk dengan menggunakan teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan keahlian SDM. Juga dapat membuka peluang untuk dapat mengeluarkan gagasan yang dimiliki. Dengan gagasan tersebut dapat dikembangkan untuk membangun dan mengembangkan menjadi yang lebih baik. Pelatihan ini dilakukan dengan metode workshop dan juga seminar. Untuk selanjutnya, terdapat rancangan evaluasi yang terbagi menjadi 3 tahapan, sebelum dan sesudah latihan. Yang pertama, untuk pengukuran kemampuan yang dimiliki di awal, yaitu dengan mengadakan pretest, yaitu untuk mengetahui seberapa kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Selanjutnya, memberikan intervensi adalah tahapan setelah pemberian pretest, yaitu untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan cara memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan peserta tersebut. Seperti salah satu contohnya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Untuk tahapan yang selanjutnya, tahapan terakhir yaitu dengan mengadakan post-test, yaitu untuk mengukur penguasaan peserta tentang materi atau topik dari hasil pelatihan yang dilakukan sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk dapat melihat dan mengetahui perubahan dan juga perkembangan peserta. Saya akan menjelaskan tentang rancangan aktivitas pelatihan. Yang pertama, pelatihan leadership dan human resource management. Di pelatihan ini terdapat 3 sesi, yaitu pelatihan materinya ada leadership fundamental, great influencer, and human resource management. Di sini metode yang kami gunakan adalah seminar dan mentoring. Dan kemudian dalam materi human resource management itu terdapat juga ada metode tutorial dan presentasi. Di kemampuan akhir pada materi pelatihan leadership dan fundamental, peserta dapat memahami keterampilan dalam komunikasi, memiliki sikap yang tegas dan percaya diri, serta juga tekun. Indikator materi pelatihan ini, materi sesi pertama yaitu leadership fundamental, diberikan waktu selama 60 menit dan penilaiannya dilakukan secara individu. Indikator keberhasilan dari materi leadership fundamental ini adalah peserta mampu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, memiliki sikap yang tegas, percaya diri, dan juga tekun. Untuk materi yang kedua, Great Influencer, kemampuan akhir peserta adalah memahami karakter yang dimiliki oleh diri sendiri dan juga orang lain. Untuk pemberian waktu untuk sesi Great Influencer adalah 70 menit, dan penilaiannya ada dalam individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta mampu menjadi teladan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian untuk materi Human Resource Management, kemampuan akhir peserta adalah peserta mampu memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh rekan-rekannya agar dapat mengelola dengan baik atau tidak asal-asalan. Kemudian untuk materi ini untuk sesi ini kami memberikan waktu sekitar 90 menit dan penilaiannya adalah individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta mampu dapat mengelola dari setiap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh rekan-rekan kerjanya. Untuk rancangan aktivitas pelatihan team building dan problem solving, ini akan kami laksanakan selama 2 hari. Hari pertama, sesi pertama adalah materinya adalah identification of problem, critical thinking, and decision making. Kemampuan akhir peserta adalah peserta dapat memahami dan mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan berpikir kritis. Metode pelatihan ini berupa talk show, mentoring, dan juga presentasi. Pemberian waktu untuk sesi pertama di hari pertama ini adalah 60 menit. Penilaiannya adalah dalam individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta mampu mencari solusi dan memecahkan masalah yang ada dengan baik. Untuk hari kedua, yaitu sesi kedua, materi yang diberikan adalah team building.
Kemampuan akhirnya, metode pelatihannya adalah outbound. Kemampuan akhir dari peserta sendiri adalah peserta memahami tentang pentingnya kebersamaan dan kekompakan tim. Untuk pemberian waktunya adalah 180 menit atau sekitar 3 jam. Penilaiannya ada secara individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan sesi team building ini adalah peserta memiliki hubungan yang lebih erat dan kompak di dalam satu tim. Rancangan aktivitas pelatihan pemandu wisata berbasis bahasa Inggris akan kami berikan 2 sesi materi. Materi pertamanya adalah karakteristik seorang pemandu wisata. Kemampuan akhir yang dimiliki oleh peserta adalah peserta dapat memahami karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Metode yang kami berikan adalah mentoring dan presentasi. Pemberian waktu untuk sesi pertama ini adalah 50 menit dengan penilaian individu. Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta mampu menjelaskan karakteristik pemandu wisata dan dapat mempraktekkan karakteristik pemandu wisata tersebut. Untuk sesi yang kedua, materi pelatihannya adalah mengasah kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris seputar pariwisata. Kemampuan akhir para peserta adalah peserta dapat memahami kosakata dan cara berbicara dalam bahasa Inggris. Metode yang kami berikan adalah mentoring, diskusi, dan juga presentasi. Untuk pemberian waktu untuk materi ini adalah 90 menit atau 1,5 jam dengan penilaian secara individu. Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta mampu menguasai dan menerapkan cara berbicara dalam bahasa Inggris dan dalam menangani seorang atau sekelompok wisatawan. Untuk yang terakhir, rancangan aktivitas pelatihan, pemasaran, dan promosi produk wisata menggunakan atau berbasis teknologi. Untuk pelatihan ini akan kami adakan selama 2 hari dengan 3 sesi materi. Sesi yang pertama adalah materi sesi pertama adalah entrepreneurship, marketing, dan promotion. Kemampuan akhir yang dimiliki oleh para peserta adalah peserta memahami tentang cara entrepreneurship, marketing, dan promotion. Metode pelatihan yang kami berikan ada talk show, mentoring, dan juga diskusi. Untuk pemberian waktunya ada sekitar 50 menit, dan penilaiannya ada dalam individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta dapat mengerti dan mempraktikkan tata cara dalam pemasaran dan promosi serta entrepreneurship. Untuk di hari pertama, sesi kedua, kami akan memberikan pelatihan budgeting. Kemampuan akhir peserta adalah peserta memahami cara mengelola keuangan dengan baik. Dan untuk metode pelatihannya kami akan memberikan talk show dan juga mentoring. Waktu yang kami berikan adalah sekitar 60 menit dengan penilaian individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah peserta dapat mengerti tentang pengelolaan keuangan. Dan untuk hari kedua, yaitu sesi ketiga, kami akan memberikan pelatihan Creativity Design and Innovation with Technology. Kemampuan akhir peserta adalah peserta dapat menggunakan teknologi dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas juga desain. Metode yang kami berikan adalah workshop dan juga mentoring. Alokasi waktu yang kami berikan adalah 90 menit dengan penilaian individu dan juga kelompok. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah peserta dapat mengerti teknologi dan memiliki kreativitas dan inovasi terhadap desain. Secara kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting, apalagi dalam sebuah organisasi sumber daya yang kurang memadai dan tidak turut berpartisipasi. Organisasi tersebut tidak akan berjalan lancar. Oleh sebab itu, tugas manajemen sumber daya manusia adalah dalam upaya pemberdayaan SDM ini adalah dengan memotivasi para tenaga kerja dan masyarakat di Desa Wonorejo dalam menjalankan pekerjaan mereka demi tercapainya tujuan organisasi atau pengembangan Desa Wonorejo. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.